Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan mencurahkan nikmat dan karunia pada kita semua, sehingga masih diberi kesempatan untuk memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, hari-hari dan secara khususnya malam-malam 10 terakhir yang sangat menentukan, yang sangat spesial. Dan alhamdulillah, begitu juga Allah memberi kesempatan pada para ikhwal akhwat jamaah yang diberi kemudahan untuk beriktikaf di rumah Allah, serta berbagai karunia dan nikmat yang tentunya menuntut kita semua untuk terus ingat terhadap nikmat tersebut, kemudian mewajibkan kita untuk bersyukur. Jujur ya, kalau kita ingin sejenak merenung karunia dan nikmat Allah dengan kedatangan bulan Ramadan, kemudian hari-hari yang kita lewati dengan segala kemudahan dan pertolongan, 10 pertama berakhir lancar, dengan segala kekurangan, dengan segala kemalasan kita, dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melewati 10 pertengahan. Ada yang sedikit bertambah derajat keimanannya, ada yang perjalanannya sama, tidak ada perbedaannya 10 pertama dengan 10 kedua. Ada yang semakin semangat membaca Al-Quran dan berzikir, tapi ada yang tidak peduli. Berbagai kondisi dan keadaan hamba-hamba Allah di bulan yang penuh berkah ini. Dan masih diberi kesempatan pada kita semua untuk melanjutkan perjuangan yang telah dimulai. Dan ini tentu hari-hari yang sangat menentukan. Keberhasilan dinilai dengan al-khitam, penutupnya. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pantas beliau menjadikan 10 terakhir ini hari-hari yang sangat spesial, terkhusus malamnya. Mari kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Bukan sekedar hidup makan dan minum. Kalau itu hanya sekedar hidup kita hanya sekedar makan dan minum, tidak ada bedanya dengan kaki 4 yang berjalan makan dan minum juga, dan kebanyakan manusia. Tapi hidup di bawah naungan ketaatan, dan secara spesial lagi hidup di bawah naungan ketaatan yang penuh dengan ketulusan dan semangat untuk meneladani Rasul yang mulia. Karena alhamdulillah di Ramadan ini banyak, alhamdulillah, kaum muslimin beribadah. Tapi yang lebih spesial adalah orang-orang yang betul-betul beribadah dengan ketulusan dan bersungguh-sungguh untuk meneladani Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini di 10 terakhir ini. Ummuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawi Muslim. Beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir, hal yang tidak beliau lakukan di selain 10 terakhir. Nah, 10 pertama kedua beliau bersungguh-sungguh, beliau uswah dan qudwah kita. Akan tetapi semangat kesungguhan beliau bertambah di 10 terakhir, sampai-sampai beliau tidak tidur malam. 10 pertama dan kedua, diselingi dengan istirahat dan tidur, kemudian bangun seperti itu. Tapi di 10 terakhir tidak kenal tidur.
bergadang untuk apa? Sibuk dengan media sosial, sibuk dengan berbagai gadget yang ada di zaman sekarang ini. Sebagaimana kata Ummul Mukminin, idza dakhala al-'ashru, apa yang dilakukan beliau? Shadda al-mi'zar wa ayqadha wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Dan sebagaimana disebutkan jadda wa shadda al-mi'zar wa ahya al-laila wa ayqadha ahlah. Bila masuk 10 terakhir, beliau bersungguh-sungguh. Kemudian shadda al-mi'zar, dikencangkan sarungnya. Ada dua pengertian dan makna dari shadda al-mi'zar. Ada yang mengatakan sebagai kinayah, gambaran kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan juga bahwa beliau tidak menggauli istrinya selama 10 terakhir Ramadan. Lebih fokus beribadah. Kemudian ahya lailah, dihidupkan malam-malamnya. Dengan apa beliau menghidupkan malam tersebut? Kenapa ahya di sini? Karena sesungguhnya tidur itu adalah lawan dari kematian, dan itu kematian kecil. Maka tatkala dikatakan ahya, bahwa di sini memberikan isyarat bahwa beliau tidak tidur, tapi menghidupkan. Karena beribadah dalam melakukan ketaatan itulah kehidupan. Malamnya menjadi kehidupan yang spesial. Maka dihidupkan dengan ibadah. Kemudian dibangunkan keluarganya, diikut sertakan dalam melakukan ketaatan. Ini adalah bentuk nasihat yang paling sempurna, yang terbaik untuk keluarga. Diperingatkan mereka dengan kemuliaan malam-malam 10 terakhir. Kemudian diajak mereka untuk beribadah, dibangunkan, diingatkan keluarga, anak, cucu. Semua itu kewajiban suami, kepala rumah tangga. Itulah uswah dan qudwah kita. Dan sebagai bentuk kesungguhan beliau mengkhususkan dengan i'tikaf. I'tikaf. Dan tujuan i'tikaf bukan untuk sharing informasi, berbagi data dan informasi, sibuk dengan berbagai hal-hal yang melalaikan. Apalagi di zaman sekarang ini, bukan untuk bermajlis, bukan untuk bahwa syai, ya'kul wa yashrab. La, ma hakadha. I'tikaf bukan untuk seperti itu, bukan untuk tidur-tiduran, apalagi ketawa-ketiwi. Al-i'tikaf yang dilakukan Nabi untuk membangun komunikasi dengan Allah, untuk meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, karena barang siapa yang tidak meraih kebaikan di malam 1000 bulan tersebut, faqad hurimal khaira kullu, sungguh terhalang mendapatkan seluruh kebaikan. Bayangkan bisa kita bagi 1000 bulan dibagi 12, hasilnya berapa itu? 83 tahun lebih 3 bulan. Umur yang panjang. Dan rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Ini 83 tahun. Jarang yang sampai 83. Bahkan di zaman sekarang ini jarang yang sampai 70. Subhanallah. Luar biasa kemuliaan dan keutamaan yang
Allah berikan kepada kita semua. Maka pesan ana bagi diri pribadi dan kita semua, terkhusus ikhwah wal akhwat yang i'tikaf, ya, manfaatkanlah kesempatan yang mulia ini. Ya, jika di antara ikhwah atau saudara kita tidak beriktikaf, lebih baik banyak duduk di majlis atau bermajlis di rumah Allah, di masjid. Ya. Kemudian untuk sementara waktu kita, ya, putuskan hubungan sementara dengan gadget dan media-media sosial kita. Karena kalau tidak demikian, ana yakin tidak bisa fokus. Dan tidak ada yang demikian itu juga kita tidak akan mati, tidak akan sengsara. Bahkan dengan adanya gadget kita semakin sengsara dan celaka. Maka al-muwaffaq yang mendapatkan taufik dari Allah, yang betul-betul bisa mengkondisikan kesempatan waktu yang mulia ini dalam rangka meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, itu mungkin ya tadkir di awal atau kajian perdana edisi i'tikaf 1443. Panitia i'tikaf meminta ada kajian ba'da al-fajr, dan secara khusus ingin membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Dan kajian tidak lama, hanya mungkin ya setengah jam. Dan insyaallah setiap pagi ya ganjil, dan kita lakukan setelah menyempurnakan ya zikir pagi masing-masing. Nah, kita mulai pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman, karya kita sadu dari kitab Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pengarang kitab At-Tauhid, pengarang kitab Ushul Thalathah, pengarang kitab Qawaidul Arba'ah, Kashfus Syubuhat, ya, seorang ulama yang mujaddid, yang mengajak umat untuk bertauhid, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menjelaskan ilmu berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, tidak membawa ajaran yang baru, tapi menghidupkan ajaran Rasulullah yang hampir ya telah terkubur ya secara menyeluruh, kecuali orang-orang yang memahami nikmat tauhid. Tatkala yang mayoritas di zaman beliau didominasi oleh khurafat, takhayul, berbagai bentuk-bentuk kesyirikan, ritual-ritual yang bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangkit untuk menjelaskan tauhid, akidah yang benar, mengajak umat kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Di antara risalah atau kitab yang beliau tulis dalam rangka mengajak kepada Islam yang benar adalah kitab Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Ini perkara yang penting untuk dipelajari. Ini perkara yang perlu diperhatikan, terkhusus di zaman sekarang ini. Zaman yang didominasi dengan kejahilan, jauhnya kaum muslimin dari
cara beragama yang benar. Yang mendominasi kehidupan kaum muslimin, tradisi dan budaya yang dibanggakan, sehingga perhatian dan kepedulian kepada agamanya semakin menipis. Bahkan sebagian mengucapkan perkataan-perkataan yang kufur, meyakini keyakinan-keyakinan yang kufur, berolok-olok dengan agama. Dia merasa tidak melakukan sesuatu, padahal bila ditinjau dari pandangan agama, kemungkinan Islamnya telah batal, disadari atau tidak. Dan mengetahui perkara pembatal-pembatal keislaman ini merupakan bagian dari perhatian kita di dalam mengenal kebatilan. Karena di dalam mempelajari Islam tidak cukup hanya sekedar mempelajari kebaikan, tidak cukup sekedar mempelajari keislaman, keimanan, tauhid. Tapi kita diwajibkan untuk mempelajari kebatilan, mengenal kebatilan untuk diwaspadai dan ditinggalkan, dan diperingatkan orang lain jangan sampai terjerumus dalam kebatilan itu. Dahulu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa mayoritas para sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan yang mereka hidup sebelumnya dalam jahiliyah, kemudian datang Islam. Ya. Fakanu yasaluna Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya tentang kebaikan. Akan tapi Hudzaifah bertanya kepada Nabi tentang kejahatan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Kan tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syarr, kejahatan. Kenapa beliau bertanya? Kenapa ditanya oleh Hudzaifah? Hikmahnya makhabata idrikani, khawatir kejahatan itu menimpa diriku. Jadi begitu belajar tauhid, pelajari kesyirikan. Belajar bid'ah, belajar sunnah, pelajari bid'ah. Belajar ketaatan, pelajari perbuatan maksiat, dosa-dosa besar dan seluruh bentuk dosa. Belajar keimanan, pelajari tentang kekufuran, agar kita selamat. Karena betapa banyak ya disebabkan kejahilan terjerumus ke dalam suatu perkara yang menyimpang, yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ketaatan, bertentangan dengan iman, ya tanpa disadari. Kenapa? Karena kejahilan. Dan itu yang akan menghancurkan Islam. Innama tunqadu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tali ikatan Islam itu ya bukan bukhul. Ya, ikatan yang kokoh, yang kuat dengan berbagai syariatnya. Dan itu akan ya terurai satu persatu bila muncul di tengah-tengah kaum muslimin generasi yang tidak mengenal tradisi jahiliyah, kebodohan. Satu persatu ya akan hilang. Karena dia merasa, oh saya dari keluarga Islam, keluarga muslim, orang tua saya, kakek saya, mbah saya semuanya muslim. Maka dia tidak sadar, nggak mau belajar, mencukupkan dengan tradisi, kebudayaan atau mungkin kebiasaan, warisan nenek moyang, para leluhur. Maka tidak mau belajar. Apa yang terjadi? Dia terjerumus dalam perbuatan yang mungkin bisa membatalkan keislamannya atau mengurangi keislamannya. Karena ada yang membatalkan keislaman, ada yang mengurangi keislaman. Ada yang membatalkan tauhid, ada yang mengurangi tauhid. Kewajiban kita menjaga ya keutuhan tauhid akidah kita. Ya. Dari yang membatalkan dan yang mengurangi. Nah,
Dan banyak sekali pembatal-pembatal keislaman telah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih tentang hukum al-murtad. Ya, itu dibahas oleh para ulama. Nah, termasuk yang membahas dan dikhususkan dalam sebuah tulisan yang singkat, ya, dan bagus sekali, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah yang beliau tulis, yaitu Nawaqidul Islam. Beliau sebutkan 10 ya pembatal keislaman yang sangat berbahaya. Bukan membatasi dengan jumlah 10 tadi, tapi setelah diperhatikan bahwa 10 tersebut hal yang sangat berbahaya. Ya, tatkala kita membahas hal ini, bukan berarti kita bermudah-mudah dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang, tidak. Karena itu bukanlah manhaj ahli sunnah, itu manhaj kaum khawarij. Ya. Tapi kita menjelaskan hal ini agar kaum muslimin waspada bahwa jangan merasa aman. Ya. Karena seorang mengucapkan la ilaha illallah bisa dia menjadi kufur. Karena para ulama menjelaskan tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi wajib untuk mengikuti syarat-syaratnya dan melaksanakannya. Kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi juga memohon kepada penghuni kubur, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah aghithni, ya wali fulan, berikan keberkahan kepadaku, berikan keberuntungan dalam bisnisku, ya, maka semua hal itu adalah perbuatan yang membatalkan ucapannya. Perlu diketahui bahwa pembatal keislaman itu landasannya atau ditinjau dari sisi pembagiannya ada 4, ya. Yang pertama, pembatal keislaman yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Ya. Kalau ada yang masih ingin cerita dulu, silakan, mungkin lanjutkan di luar dulu, ya. Sebentar lagi, 5 menit lagi. Jadi jangan ada dualisme majlis, ya. Baik. Jadi yang pertama i'tiqad, keyakinan. Meyakini suatu yang kufur. Contoh, meyakini bahwa alam semesta ini juga diatur oleh 4 penjuru itu. Ada nama kata mereka, ada orang-orang sufi, yaitu Qutbul Aqtab. Ya. Meyakini bahwa ada yang bisa memperkenankan doa, mengabulkan doa. Itu keyakinan. Ada yang mengatur alam semesta ini selain dari Allah. Itu keyakinan, itu kekufuran. Meyakini itu kufur. Ya. Ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, mengatakan yang kufur. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu perkataan yang kufur. Ya, Allah mengatakan sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu trinitas. Kufur. Ya. Dan perkataan-perkataan kufur yang lainnya. Karena kaum Yahudi mengatakan Allah faqir wa nahnu aghniya. Ya. Perkataan yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah yang mengatakan bahwa para wali itu lebih utama dari para nabi, yang mengatakan bahwa imam-imam sebagian sekte itu memiliki kedudukan yang lebih dari para malaikat. Keyakinan yang kufur. Meyakini bahwa Al-Quran telah diselewengkan, itu perkataan yang kufur. Ada perbuatan sujud pada selain Allah, sujud pada kuburan, sujud pada patung berhala. Ada juga syak, ragu tentang kebenaran Islam ini, ragu tentang kebenaran Al-Quran, ragu tentang kekufuran orang kafir. Ya. Jadi ada 4 penyebab dari kekufuran tadi, dari sisi keyakinan, dari sisi perkataan, dari sisi perbuatan, dan dari sisi apa?
asyak, keraguan. Nah, apa yang dijelaskan oleh pengarang atau Syekh Muhammadul Wahhab dalam kitab Nawaqidul Islam ini mencakup ya bentuk dari 4 kekufuran atau penyebab kekufuran tadi. Dan sebagian orang-orang yang berpemikiran yang suka atau bermudah-mudah dalam mengkafirkan seperti orang Khawarij, kaum radikalis atau teroris di zaman sekarang ini juga sangat disayangkan ya, memotong perkataan atau mengambil perkataan-perkataan seperti ini kemudian tidak dipahami dengan yang benar. Maka apa yang terjadi? Ya, kesalahpahaman. Lalu dinisbatkan kepada Syekh, oh lihat Wahabi suka mengkafir-kafirkan. Ya. Dia tidak memahami. Ini permasalahan, di sini sumber permasalahan. Ya, maka kita perlu memahami perkataan beliau dengan benar sesuai dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Sesuai dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Bagaimana ya hukum vonis kafir ini di dalam Islam? Karena ini hukum Allah. Kita tidak ragu menyampaikan, tidak bimbang menyampaikan dan harus sampaikan agar umat paham sehingga tidak terjumus dalam ya sikap bermudah-mudah dalam menjatuhkan vonis kafir tadi. Nah, baik. Ada 10 ya pembatal keislaman yang sangat berbahaya yang ini disebutkan beliau. Yang pertama, ya kata beliau Bismillahirrahmanirrahim, ya i'lam anna nawaqid al-Islam 'asharatu nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 ya pembatal. Tapi 10 ini bukan membatasi dalam jumlah yang demikian, tapi menjelaskan perkara-perkara yang sangat berbahaya dan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya. Jadi pembahasan berkaitan dengan kaum muslimin. Kalau orang kafir jelas kafir dia. Ya. Maka tidak katakan pembatal kekafiran, tidak ya. Pembatal keislaman yang masuk dalam Islam kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan menyebabkan dia murtad, yang menyebabkan dia itu apa? Ya, keluar dari Islam. Dan ini hukum Allah, hukum Rasulnya. Tidak berhak seseorang berijtihad si fulan kafir, tidak bisa itu. Ya. Enggak ada haknya kita berijtihad dalam hal ini. Apalagi para thalabul ilmi, apalagi yang mereka punya semangat yang jahil. Ya. Semangat jihad katanya. Kafir sana, apalagi penguasa, kafir ini. Apa yang terjadi ya? Berbagai aksi-aksi terorisme, aksi radikalisme yang muncul. Ya. Berbeda antara menjelaskan hukum vonis kafir, hukum kekufuran, ya. Dan juga bagaimana ya eksekusi bagi mereka yang terjerumus di dalamnya. Siapa yang melaksanakan? Ini berbeda hukumnya. Nah, tapi yang pertama kata beliau, ya mungkin pada kesempatan kali ini hanya kita cukupkan yang pertama. Al-awwal asyirku fi ibadatillah wahdahu la syarika lah. Kesyirikan ini yang pertama. Ya. Kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, ya. La syarika lah. Kita mengetahui bahwa Allah yang hanya berhak diibadati, tiada sekutu baginya. Maka barang siapa yang menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu dalam beribadah, yang diibadati, dia berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, memohon kepadanya, mengharapkannya, mencintainya, ya. Dan meyakini bahwa sekutu tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur, untuk mengabulkan doa, memberikan keberkahan, memberikan syafaat. Itulah kesyirikan tadi. Ya. Itulah tandingan bagi Allah. Dan kesyirikan merupakan dosa yang besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika pelakunya mati dalam keadaan syirik, maka tidak ada harapan untuk masuk surga. Karena Allah tidak memaafkan dosa kesyirikan. Begitu murkanya Allah. Ya. Tapi selain syirik ada peluang. Ya.
kembali kepada keputusan Allah, ingin dimaafkan oleh Allah sesuai dengan karunia dan nikmatnya, dan jika Allah menginginkan diazab maka diazab sesuai dengan keadilannya. Ya. Banyak dalil menjelaskan bahaya kesyirikan. Di antaranya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni ay yushraka bihi, yaitu perbuatan menyekutukannya, ya, kesyirikan kepadanya, dan mengampuni selain syirik. Artinya bila meninggal dalam keadaan syirik itu yang tidak diampuni. Tapi bila sebelum meninggal dia pernah terjerumus dalam perbuatan syirik, kemudian dia beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah, Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Nah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang menzalimi dirinya berbuat dosa, jangan berputus asa, karena Allah mengampuni semua dosa. Bila seorang bertaubat, ya, dari kekufuran, dari kesyirikan, dia bertaubat sebelum meninggal, maka Allah menerima taubatnya. Tapi bila meninggal dalam keadaan syirik, tidak bertaubat, maka tidak ada peluang, ya, karena Allah telah memutuskan, telah menghukumi bahwa perbuatan syirik dosa yang tidak diampuni. Nah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan haram bagi musyrik, ya, surga dan tempatnya dan neraka kekal dalamnya selama-lamanya, dan dia tidak mendapatkan peluang untuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena syafaat beliau disiapkan di akhirat kelak untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak berbuat syirik. Ya, yang meninggal dalam keadaan tauhid. Nah, di antara ayat menjelaskan bahaya kesyirikan, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, ya, Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu namakan orang yang zalim, karena kesyirikan adalah perbuatan yang zalim, ya, zulmun azim, kezaliman yang besar. Nah, dan banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Jadi kesyirikan tersebut ada kalanya dalam bentuk perbuatan, perkataan, dan keyakinan, seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, dan di antara bentuk kesyirikan yaitu menyembelih li ghairillah, ya, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk keyakinan sebagian, ya, bahwa untuk penjaga makhluk halus, penjaga gunung, penjaga itu dan seterusnya, ya, atau untuk terhindar dari mara bahaya, seperti tradisi sebagian, wallahu a'lam apakah ada di sini juga, ingin pindah rumah misalnya, maka sebelum ditempati rumah tersebut disembelih hewan dulu, ayamkah atau mungkin kambingkah, mungkin darah tersebut. Untuk apa? Ya, dipersembahkan kepada jin agar tidak mengganggu, ya, penghuni rumah. Ya. Kalau dia meyakini bahwa itu sebagai sarana untuk menangkal, tapi Allah yang menyelamatkan, itu syirik kecil. Tapi jika dia mengatakan tradisi atau hal yang seperti ritual seperti itu itulah yang akan menyelamatkan, maka itu syirik besar. Bila dia menyembelih hewan tersebut untuk selamat, dia sebagai sembahan kepada jin, ya, maka itu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan syirik besar. Nah, maka ini harus diwaspadai. Dan banyak, ya, bentuk-bentuk kesyirikan tadi, tapi beliau menyebutkannya satu contoh saja, karena ini banyak terjadi, ya, sampai zaman sekarang juga, ya. Untuk misalnya untuk suatu lahan proyek misalnya, biar aman, cari kepala kerbau dulu, ditanam kepala kerbau, ya, untuk siapa? Ya. Maka tidak dilakukan bahwa, ya, adzabhu, penyembelihan itu adalah ibadah. Wassalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu wanhar, dan menyembelih.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah, tiada sekutu baginya, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepadanya. Jadi ya ini ya perkara yang pertama, ini hanya ya sangat ringkas ya pembahasannya, karena ya berkaitan dengan kesempatan dan waktu juga terbatas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah pengetahuan kita dan kewaspadaan kita, agar kita senantiasa waspada dari perbuatan syirik, baik yang membatalkan syirik, yang membatalkan keislaman, ini yang dimaksud dalam pembahasan yang pertama ini, atau kesyirikan yang akan mengurangi tauhid kita, yaitu syirik-syirik kecil dalam bentuk perkataan juga, perbuatan juga ya. Seperti perkataan ya, kalau tidak kena dokter pasien telah mati. Kalau tidak kena sopirnya yang ahli, maka penumpang akan celaka semua. Ini perkataan syirik itu. Tapi syirik kecil tidak sampai kepada kekufuran. Ya, tapi yang benar adalah bukan karunia Allah. Kemudian bantuan dari dokter yang ahli, maka pasien mungkin telah meninggal. Ya. Jadi dinisbatkan kepada Allah. Begitu juga Masya Allah wa syi'ta, nggak boleh itu. Tapi ucapkan Masya Allah wahdah. Ya, seperti itu. Kalau nggak kena ustadz, anak dah gagal semua. Kau kena ustadz. Ya. Maka ini perkataan-perkataan yang tidak sadar tapi dia terucap. Nah itu mengurangi kesempurnaan tauhid, tidak membatalkan. Ya, hal-hal seperti itu. Ya. Atau dalam perbuatan yang menggunakan seperti cincin misalnya, gelang, atau yang diikatkan kayak dikalungkan untuk anak-anak penangkal apa namanya itu, dia mara bahaya kan begitu. Atau mungkin cincin juga ya, benang yang diikatkan ya, mantra-mantra dan yang lainnya itu ya, jika diyakini sebagai sebab penangkal, itu syirik kecil. Tapi bila dikatakan inilah yang menyelamatkan, inilah yang menangkal satu-satunya, ini syirik besar. Jadi hal-hal seperti ini harus kita waspadai agar kesempurnaan tauhid tidak ternodai, dan apalagi ya waliyazubillah sempat ia membatalkan tauhid kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.